Halo, saya Okta Ridwan, saya dari Starbucks Central Park Sogo, Jakarta. Dengan ID number 19013835. Mari kita memulai Chapter 3, Starbucks Ethical Sourcing and Sustainability. Ditunjukkan kepada farmers. Dalam hal ini, yaitu memperhatikan kesejahteraan para petani. Yang kedua, planet, yaitu di mana harus memperhatikan dari lingkungan. Nah, apapun yang kita ambil dari alam, kita akan mengembalikannya kembali ke alam itu sendiri. Ingat prinsip 3R ya. Yang terakhir, Starbucks and Customer. Starbucks selalu memperhatikan akan kualitas dari biji kopi yang disajikan. Selanjutnya, ada Starbucks program. Yang pertama, ada Cafe Practice, yang berkependekan dari Coffee and Farmers Equality Practice. Di dalamnya, terdapat panduan pembelian kopi itu sendiri, dan juga bagaimana Starbucks dalam menjaga lingkungan serta sosial untuk menyajikan kualitas kopi yang terbaik. 4 kriteria Cafe Practice. Pertama, quality, di mana Starbucks menghasilkan kopi Arabica yang berstandar high quality. Kedua, ekonomi transparansi. Seluruh dari perdagangan atau jual beli antara Starbucks dan farmers itu diadakan secara transparansi atau jelas untuk harga atau jual beli tersebut. Yang ketiga, social responsibility, di mana Starbucks bertanggung jawab terhadap seluruh farmersnya. Nah, Starbucks sendiri tidak ingin farmers tersebut memperkerjakan anak di bawah umur. Yang keempat, environment leadership, di mana Starbucks harus tetap menjaga dari lingkungan yang dihasilkan dari kopi tersebut. Untuk limbah-limbahnya, Starbucks tidak membuang secara sembarangan. 3 status petani. Yang pertama, strategic supplier, mendapatkan kontrak penuh selama 4 tahun dan bonus sebanyak 0,05 US dollar per setengah kilogram dari kopi tersebut. Kedua, preferred supplier, di mana mendapatkan kontrak penuh selama 3 tahun namun 0% tolerance. Ketiga, verified supplier, di mana mendapatkan kontrak penuh selama 2 tahun. Namun, ini di bawah dari pengawasan Starbucks itu sendiri. Jika kualitas petani menurun, maka Starbucks berhak untuk memutuskan dari kontrak tersebut. Untuk mencapai Coffee Practice, Starbucks mengadakan program Collaboration with Farmers. Di dalam program ini, yaitu terdapat pertama, agronomis. Nah, ini juga bisa disebut sebagai ahli tanah, di mana para petani memperhatikan dari lahan atau tanah yang cocok ataupun tidak cocok untuk ditanamkan sebagai pohon kopi di area tersebut. Kedua, Farmer Support Center, di mana memastikan hasil dari petani sesuai dari standar Starbucks. Untuk Farmer Support Center sendiri, pertama kali yaitu ada di Costa Rica pada tahun 2012. Kini terdapat 9 Starbucks Farmer Support Center. Yang pertama, Costa Rica 2004, Guatemala 2006, Rwanda 2009, Tanzania 2011, Kolombia 2012, China 2012, Ethiopia 2014, Indonesia 2015, Meksiko 2016. Wah, kita harus berbangga ya, karena salah satu Farmer Support Center berada di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Untuk mensupport dari Cafe Practice ini sendiri, Starbucks membeli lahan yang bernama Hacienda Alsatia pada tahun 2013 di Costa Rica. Selanjutnya, investment in farming, di mana Starbucks meminjamkan uang tunai kepada petaninya untuk mensejahterakan dari keberlangsungan hidup. Karena sebagaimana kita tahu, panen dari biji kopi tersebut kan selama 1 tahun. Nah, jadi Starbucks memberikan kesejahteraan melalui uang tunai tersebut untuk keberlangsungan hidup para petani sebelum masa panen dan sesudah masa panen. Ketika sesudah masa panen, uang tunai tersebut Starbucks berharap untuk menanamkan dari biji buah kopi kembali agar untuk bisanya ada regenerasi dari tanaman kopi tersebut. Starbucks memiliki lembaga sertifikasi kopi, di mana terdapat partnership di antaranya, yaitu eksporter sebagai supplier untuk pencari dari lahan untuk ditanamkan biji kopi yang baru. Conservation International sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, alam, keanekaragaman, dan budaya. Dan terakhir, organik
sebagai badan sertifikasi bahwa untuk memperhatikan lahan yang dimiliki Starbucks ditanam tidak menggunakan pestisida. Starbucks program yang kedua yaitu Fair Trade atau perdagangan adil. Di mana di dalam Fair Trade ini Starbucks memperhatikan dari agrikulturnya juga, yaitu memperhatikan dari tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Ketika semua etika dan keberlangsungan itu dipenuhi, maka Starbucks akan selalu konsisten dalam menghasilkan biji-biji kopi yang high quality. Terima kasih. Ini akhir dari Chapter 3 Ethical Sourcing and Sustainability. Saya Oktaridon Pratama dari Starbucks Central Park Sogo, Jakarta dengan ID number 19013835.